Om Swastiastu. Assalamualaikum Om Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat tanpa narkoba. Baik, Semeton Bersinar, ketemu lagi bersama saya Susanti Oktavia. Masih ada di acara Bintang Bersinar, bicara tentang bersih narkoba. Seperti yang kita ketahui bersama, permasalahan narkoba itu sudah menjadi extraordinary crime. Artinya suatu kejahatan yang harus ditangani secara ekstra dan perlu strategi dan langkah-langkah yang ekstra juga. Nah, untuk itu sudah hadir bersama saya saat ini Jero Bendesa Adat dari salah satu desa adat yang ada di Kabupaten Badung, Jero Bendesa Adat Dalung. Oke, kita akan sapa langsung beliau sebagai narasumber hari ini. Selamat pagi, Jero. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih di tengah kesibukan Jero sudah berkenan untuk hadir untuk menyapa Semeton BNN ini untuk bisa sharing terkait dengan apa upaya dan strategi yang dilakukan Desa Adat Dalung nggih, Jero nggih. Nah, izin Jero sebelumnya Desa Adat Dalung ini merupakan salah satu dari desa bersinar yang ada di Kabupaten Badung, dan artinya untuk menangani suatu permasalahan narkoba di desa bersinar itu kan perlu sinergi nggih, Jero. Tidak hanya dari desa dinasnya tetapi desa adatnya pun harus turut serta, harus berperan dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkotika. Nah, Jero izin, apa yang sudah dilakukan oleh desa adat dari Dalung sendiri dalam upaya mencegah narkotika, baik itu memberantasnya juga? Nggih. Terima kasih, Om Swastiastu. Perkenalkan juga saya Bendesa Adat Dalung, salah satu desa adat dari 3 desa adat yang ada di Desa Dalung. Sebelum kami menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah dilakukan kami di Desa Dalung, Desa Adat Dalung, kami menyampaikan dulu latar belakang sedikit tentang Desa Dalung. Baik, Jero. Desa Dalung merupakan desa yang kawasan pemukiman, penunjang pariwisata juga, sehingga sangat padat sekali penduduknya. Kalau bisa kami sampaikan, penduduk itu separuh dari penduduk Desa Dalung yang jumlahnya 27.000, kira-kira di Desa Adat Dalung itu sampai belasan ribu juga. Cukup besar, Jero, setengahnya lebih. Itu yang menyebabkan dari penduduk itu status sosial juga heterogen, pekerjaan heterogen, sehingga denyut kehidupan masyarakat Desa Adat Dalung itu hampir 24 jam. Itu yang menyebabkan sejak dari leluhur kami sudah memikirkan itu tentang bahayanya yang disebut obat terlarang dan narkoba itu. Narkotika sudah itu. Sejak dahulu. Mengapa kami sampaikan demikian? Karena leluhur kami pada tahun 2002 sudah ada awik-awik yang sudah mencantumkan pelarangan peredaran narkoba di wilayah Desa Adat Dalung. Awik-awik sebelumnya yang berupa lontar itu tahun 1986. 1986. Awik-awik yang kedua, bukan kedua ya, mungkin ya diperbaharui, itu yang bahasa Balinya wah-wuhan awik-awik itu tahun 2002 itu sudah ada Dwi Aksara punika, Dwi Aksara yang juga sudah memuat atau mencantumkan pelarangan tentang peredaran narkotika di wilayah Desa Adat Dalung, dan sudah dijelaskan lagi dalam Pararem. Pararem tahun 2010 ada wahwuh lagi, 2015 ada lagi, disempurnakan, artinya menyesuaikan perkembangan zaman. Dan terakhir pada 2019, kami dari kepengurusan dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Adat Dalung merasakan sangat penting sekali dispesifikkan, dikhususkan aturan tentang peredaran narkoba dan obat terlarang di wilayah Desa Adat Dalung, sehingga terbentuklah atau dibuatlah Pararem Desa Adat Dalung tentang narkotika dan obat-obat terlarang. Lebih spesifik ya, Jero, jadi lebih khusus membicarakan khusus tentang hal itu gitu. Itu artinya yang kiat-kiat yang kami sudah lakukan di Desa Adat Dalung
dari aturan dulu yang seperti yang kami sampaikan dalam bentuk awik dan pararab. Dan yang kedua, yang kami senantiasa juga bekerja dengan kantor BNN. Beberapa kali juga kami sudah melakukan penyuluhan dengan mementaskan wayang cengblong, menurunkan masyarakat di lapangan Binaraga Dalung dengan skala cukup besar. Karena hal itu kami lakukan, merasa sangat penting sekali dilakukan penyuluhan pada masyarakat. Juga narasumber yang kami undang untuk memberikan pencerahan tatkala ada pertemuan-pertemuan dalam skala yang cukup besar, ada rapat-rapat skala desa adat di Banjar dan di Yoano, dan juga pada saat bersembahyang bersama Purnamo Tilam juga kami selalu memberikan suatu penyuluhan dengan mengundang, ada juga dari pihak BNN dan yang lainnya. Demikian, bahkan kami pernah juga membuat film pendek, video pendek intern dari hasil karya intern dari anak-anak Yoano Desa Adat Dalung itu, yang intinya isinya berawal dari ketidakharmonisan orang tua yang membuat suatu keluarga tersebut hancur lebur. Orang tua tidak harmonis, anak-anak tidak terurus, akhirnya terjerumus ke pergaulan yang terlarang, salah satunya ke narkoba, narkotika. Itu judul dari film pendek itu Benyah Latik. Yang artinya hancur lebur itu. Lebur, kalau dalam bahasa Indonesia aset juga, sudah habis dan mungkin sulit sekali diselamatkan gitu. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan tentang apa yang sudah kami lakukan di Desa Adat Dalung. Baik, terima kasih Jiro. Jadi Semetoon Bersinar ini banyak sekali luar biasa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Desa Adat Dalung dalam memerangi bersama penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ini ada hal yang menarik Jiro Artinya Bali itu memiliki salah satu karakteristik tersendiri yang berbeda dengan desa ataupun berbeda dengan wilayah lainnya yang ada di Indonesia, karena memiliki desa adat Jiro. Dan dalam desa adat itu ada aturan adat di dalamnya. Ini bisa menjadi sebuah perisai untuk ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika. Seperti yang sudah Jiro sampaikan tadi, ada pararem. Nah Jiro, pararem tentang narkotika sendiri kan sudah mengkhusus. Apa saja sih isi dari pararem tersebut? Mungkin Jiro bisa sharing dengan Semetoon Bersinar, poin-poin yang terkandung dalam pararem anti narkotika itu seperti apa Jiro? Terima kasih Semetoon Bersinar. Pararem Desa Adat Dalung tentang narkotika dan pelarang obat terlarang itu intinya isinya berkewajiban atau mengajak semua warga, baik itu kalau di Pararem itu ada yang namanya Kramo Desa, Kramo Tamiu dan Tamiu, itu semua berkewajiban untuk mencegah terjadinya suatu pelarangan, pelanggaran atau beredarnya obat-obat terlarang di wilayah Desa Adat Dalung. Itu intinya. Terus itu kan aturannya, apabila ada pelanggaran, ada aturan, tentu kalau ada yang melanggar ada dendanya, kan begitu ya. Pelanggaran itu pun kalau seorang tokoh sampai yang semestinya menjadi panutan, tokoh dan projuru itu mestinya menjadi panutan, memberikan suatu jalan yang benar kepada masyarakatnya. Kalau beliau itu yang melakukan hal yang tercela, melanggar pararem, justru kalau bahasa Balinya hukumannya nikel, berlipat, lebih berat dari warga biasa. Sedangkan kalau warga biasa Kramo Desa, Kramo Tamiu itu melakukan suatu pelanggaran, itu dendanya kami sampaikan, itu dendanya untuk memberikan efek jerah. Kita sebenarnya bukan sasaran denda, tapi
ingin membuat suatu Efek jerah. kapok kepada Karamo agar tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, kan begitu tujuannya. Ya, dengan demikian ada 3 tahap itu kalau di Pararam itu, ada yang alit, madya, lan ageng gitu. 3 tahap. Itu pun kalau sudah ditentukan keputusan pengadilan, putusan hukum positif. Ya, kalau alit itu putusan hukumannya itu di bawah 5 tahun, madya itu 5 sampai 10 tahun, kalau sampai di atas 10 tahun sudah yang berat itu, atau ageng ya di anunya. Intinya itu kembali kami sampaikan untuk membuat efek jerah gitu. Hukumannya seperti apa gitu ya, ada itu berupa kena sanksi membayar dengan harta ya, berapa kilogram beras gitu. Yang kedua dengan menyucikan kembali, karena perbuatan tercela dianggap sudah mengotori yang disebut Buana Agung Duano Alit ya. Buana Agung itu wilayah, desa adat, Buana Alitnya itu Badan Anggasariro, itu orang Bali menyampaikan ya. Kalau itu dah bisa disucikan dengan upacara menurut ya adat, itu tentu umat Hindu itu dengan mengadakan suatu pecaruan, nyepuh utawi mengaturkan juga guru piduko, bendu piduko, ring prokayangan 3, dan Buano Alitnya kepercayaan siapapun itu tiada rasa, khususnya Kramo desa yang beragama Hindu itu akan membersihkan Anggasariro utawi badannya itu, kembali menyucikan di pura dengan melukat gitu. Melukat. Ya, Penyucian itu kembali jadi jerongnya. penyucian ya, dengan harapan setelah mereka itu suci tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. Ya, demikian mungkin yang bisa Kalau di saya kami sampaikan. itu taubat ya Jero ya. Iya, Taubat ya, jadi taubat, kalau di ya. Muslim gitu. Baik Jero. Jadi di samping hukum positif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, jadi ada juga hukum adatnya berupa Pararam yang mengkhususkan tentang narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Baik Jero, kita ketahui bersama ya, jadi kalau untuk Dalung sendiri kan di wilayah Kabupaten Badung untuk kasusnya cukup tinggi nih kayaknya. Apakah sudah ada implementasinya Jero di Desa Adat Dalung sendiri terkait dengan keberadaan Pararam tentang P4GN ini? Implementasi dari atau penerapan dari Pararam tersebut ya, kasus banyak ini yang terjadi, mungkin cukup banyak yang bisa kami sampaikan di wilayah Desa Dalung, di Kabupaten Badung atau di Bali gitu. Seperti kami sampaikan, penduduk kami itu sangat besar sekali dengan skala desa dan skala desa adat itu cukup besar sekali. Seiring dengan perkembangan penduduk yang besar, otomatis perkembangannya juga lajunya cukup besar ya. Itu yang menyebabkan juga laju dari kasus menjadi cukup besar. Ya, ada beberapa juga dari warga kami yang sudah bisa kami pantau ya, sudah selesai melakukan suatu kewajiban hukum, sudah pulang. Dan kami penerapannya seperti itu, ya minimal ya, karena ini asasnya atau konsepnya adalah pembinaan. Hukuman dari kami tidak terlalu semena-mena lagi ya, kami ajak kembali untuk tidak kembali ke hal yang tidak benar itu. Ya, bagaimana kami bisa mengarahkan untuk menyucikan kembali yang namanya wilayah Buana Agung dan dirinya sendiri yang disebut juga Buana Alit seperti itu. Untuk yang teman-teman atau keluarga kami yang dari luar ya, pendatang Kramo Tamiu dan Tamiu tersebut, kebanyakan setelah mereka itu selesai melakukan kewajiban hukum itu keluar dari lapas, tidak kembali lagi ke tempat wilayah kami, itu yang kurang bisa kami pantau gitu. Karena di Pararam pun
mestinya diberikan suatu sanksi apabila tetap tidak melakukan taat dengan sanksi tersebut, cukup berat juga dikeluarkan dari wilayah kami gitu. Tapi bukan itu harapan kami ya. Kami berharap untuk bisa memperbaiki ke depan demikian ya. Nah, baik Sobat Tahun Bersinar, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu pimpinan kami bersama dengan Presiden melakukan rapat terbatas, dan dalam rapat tersebut Presiden menyatakan bahwa kejahatan narkotika merupakan salah satu extraordinary crime, artinya perlu penanganan yang sangat luar biasa juga. Oke, Jiro, menanggapi tentang extraordinary crime itu, bagaimana peran serta desa adat itu dalam mendukung program pemerintah? Oke, pendapat kami sebagai pengurus desa adat, Bandesa Adat di Desa Adat Dalung sangat mendukung sekali adanya program dari pemerintah yang memerangi peredaran pengaruh narkotika sekarang ini, karena hal ini juga sudah dianggap penting dari dulu untuk diperangi, dan kami sudah di Desa Adat juga sudah punya peranan sebagai pedoman kami berbuat, dan semoga ke depan ini dengan bersinergi dengan pemerintah bisa kita turunkan, bahkan bisa mengurangi dan menghilangkan kasus-kasus pelanggaran di peredaran narkotika ini. Oke, kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah. Nah, itu Sobat Tahun Bersinar. Jadi sudah ada hukum positif di negara kita. Di Provinsi Bali juga sudah ada peraturan daerah. Kabupaten Badung juga sudah memiliki Perda nomor 2 tahun 2022 tentang fasilitasi P4GR. Sekarang sudah ada lagi di Desa Adat, ada Pararem yang mengatur tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oke, sebelum kita tutup perbincangan santai kita hari ini, mungkin ada closing statement yang bisa Jiro sampaikan kepada Sobat Tahun Bersinar. Jiro, silahkan. Oke, sebagai kata terakhir ya, kami sampaikan kepada segenap Keramo Desa Adat, Keramo Tamiu, dan Tamiu atau warga di Desa Adat Dalung, mari kita sama-sama perangi itu narkotika atau narkoba ya, peredarannya di wilayah kita di Desa Adat Dalung. Dan jangan pernah menyentuh narkotika. Katakan no atau stop narkotika. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Jero Bendesa Adat Dalung atas waktunya sudah berkenan hadir untuk bisa sharing di hadapan Sobat Tahun Bersinar semuanya. Nah, tadi sudah disampaikan banyak sekali tentang aturan-aturan yang ada di Desa Adat Dalung, guys, seperti apa konsekuensinya, sehingga tujuan utamanya adalah semuanya untuk mewujudkan Desa Dalung bersinar bersih dari narkotika, dari Dalung menuju ke Badung bersinar, dan menuju Bali bersinar, tentunya menuju Indonesia bersinar. Oke, Jero, sebelum kita tutup, boleh kita bersama-sama menggelorakan War on Drugs, ya? Ya. Boleh. War on Drugs. Baik, demikian tadi perbincangan kita dengan Jero Bendesa Adat Dalung. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.